Selamat datang kembali. Ini berapa kok kurang fresh ya? Oke, melalui sedikit filter biar tidak bosan ya. Selamat datang di Biomed lagi. Untuk saat ini kita pindah ke materi yang baru. Kemarin sudah tentang karbo, sekarang kita tentang lemak. Lemak yang selalu jadi kambing hitam bahwa dia menyebabkan banyak penyakit ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Nah, kita coba breakdown dari sini sebenarnya lemak ini itu bisa jahat karena apa, bisa baik karena apa. Ini masih pengenalan dulu ya Kak ya, untuk materi lemak ini. Mungkin untuk metabolismenya habis lebaran, saya nggak tahu ini uploadnya waktu kapan ya. Oke, lemak sendiri dia didefinisikan sebagai senyawa yang tidak larut air, tapi bisa larut ke pelarut nonpolar, misalnya alkohol, seperti itu. Ya. Kemudian contoh lemak sendiri dibagi menjadi beberapa jenis dari molekul pembentuknya. Yang pertama adalah TG atau triacylglycerol atau trigliserida. Dia disusun oleh asam lemak dan gliserol. Kalau kolesterol ya oleh asam lemak yang memiliki struktur bentuk yang membulat. Nah, fungsinya kolesterol sendiri nanti juga beda ya dengan lemak yang lain. Kemudian kolesterol ini terbentuknya dari asetil-CoA, jadi turunan dari asetil-CoA. Turunan asetil-CoA, jadi nggak langsung dari asam lemak. Beda dengan TG. Kalau fosfolipid dari asam lemak, gliserol, dan fosfat. Kalau steroid ini masih turunan ya variasi dari kolesterol ya steroid itu. Mungkin ada yang pernah dengar dengan obat-obatan steroid ya. Yang mana obat-obatan steroid itu ya termasuk lemak ya. Tapi berbeda ya, nanti fungsinya beda. Kemudian fungsi lemak sendiri. Sebelum fungsi kita ke struktur bentuknya ya, molekulnya. Molekulnya lemak, ya ini sebenarnya bentuknya macam-macam ya. Misal kita kasih lihat ini adalah TG atau triacylglycerol. Dia itu apabila terkena, kan bentuknya seperti ini ya, tidak beraturan. Kemudian ketika terkena enzim lipase atau di lingkungan air, maka dia akan membentuk misel. Misal itu ada bagian membulat seperti kepala dan ekor. Dan ekor itu akan berkumpul dengan ekor, kepala akan berkumpul dengan di bagian luar. Karena bagian kepala itu adalah hidrofilik atau suka air, ya suka air. Kalau hidrofobik itu yang ini kok panahnya hidrofobik yang di luar itu gimana sih? Kalau hidrofobik atau takut air itu ada di ekornya, jadi mereka akan menjauhi air. Misal di sini air, ya maka dia akan menjauhi air, yaitu saling berkelompok ekor dengan ekor seperti itu. Itu hanya contoh molekulnya saja ya, tidak semua lemak berbentuk seperti ini. Ya biasanya asam lemak yang seperti ini. Atau di membran kita, di membran sel kita, ya bentukan lemaknya pun juga seperti itu. Terus kemudian lemak sendiri merupakan suatu zat yang menjadi sumber energi tubuh kita. Katanya sumber energi karbo, karena lemak sendiri akan menjadi cadangan, ya cadangan. Memang yang pertama akan dipakai karbo, kemudian kalau karbo nggak ada adalah lemak. Namun kalau karbo nggak pernah ada, maka ya lemak akan menjadi karbo, jadi glukosa ya. Nah, lebih dalam lagi fungsi lemak ini hormon ya, pembentuk hormon. Estrogen, progesteron itu dari lemak ya. Jadi hormon itu strukturnya dari apa? Strukturnya dari protein, dari lemak, glukosa juga ada. Tapi mostly banyak dari hormon ya, dari protein. Jadi lemak itu penting sekali. Jangan selalu disalahkan semua karena lemak. Lemak yang mana? Lemak yang jenuh. Kalau lemak yang baik ya. Itu. Lemak trans itu ya yang jahat itu ya, lemak trans kayak dari gorengan seperti itu. Kemudian lemak ini berfungsi untuk melarutkan vitamin. Jadi vitamin A, D, E, K itu bisa bekerja dengan baik apabila dilarutkan dengan lemak. Makanya vitamin D itu kalau baiknya ya vitamin D itu baiknya di kapsul yang soft gel yang mengandung lemak, ada minyaknya, itu bagus. Atau diminum setelah makan. Vitamin A, D, E, K diminum setelah makan karena diharapkan dalam makanan itu yang mengandung lemak kan rata-rata kita juga makan mengandung lemak ya. Itu bisa melarutkan vitamin A, D, E, K. Tapi kalau makanannya tidak lemak atau kayak gula, ya itu berarti tidak melarutkan ya. Saya sudah minum vitamin D kok nggak ada efeknya. Nah itu ya karena mungkin ya kebutuhannya harian kurang, karena vitamin D ini mudah sekali turun kadarnya ketika kurang tidur, sedih atau kelelahan seperti itu.
atau dia minumnya salah, minumnya sebelum makan, atau makanannya kurang berlemak gitu. Jadi banyak faktor. Lemak ini adalah merupakan isolator panas ya. Jadi makanya orang yang lemaknya banyak ya, maka dia akan mudah panas, tubuhnya agak gerah gitu kan ya, lebih hangat karena ya. Terus kemudian pelindung organ-organ penting, jadi tubuh kita punya lemak karena melindungi organ-organ yang vital yang ada di dalam ya. Contohnya adalah di melindungi rangka ya, rangka tubuh kita. Di bagian tubuh yang tidak ada lemaknya atau sedikit lemak, pasti ketika terbentur juga sakit ya kan. Tapi kalau di bagian yang berlemak, ada lemaknya, maka akan lebih tidak sakit ya. Kemudian ciri kelamin sekunder, jadi contohnya payudara yang membesar atau paha ya, atau organ-organ vital yang lain ya, itu tuh ketika mengandung lemak kan menjadikan ciri kelamin kita gitu loh. Oh ini cewek, oh ini cowok. Kalau agak gemukan itu cewek, kalau agak kurusan cowok kan gitu. Yang ada payudara ya cewek. Meskipun ada cowok yang punya payudara. Ya zaman sekarang ya, seperti itu. Tapi kan isinya bukan lemak, isinya silikon, beda lagi. Jadi kelamin sekunder itu maksudnya, kalau kelamin primer itu kan seperti alat genital ya kak ya, genitalia cowok dan cewek udah beda. Kalau sekunder itu seperti kumis atau ya payudara ya, kemudian bentuk tubuh yang lain. Jadi mencirikan seseorang memiliki kelamin apa tanpa mengetahui alat vitalnya gitu loh kak, sekunder itu gitu. Terus atau juga kayak kalau primer itu kan ya perempuan mengalami menstruasi kayak gitu, cowok menghasilkan sperma kan gitu, itu primer. Kalau sekunder itu ya dari hal-hal yang lain. Kemudian bahan penyusun dari membran sel atau organel. Jadi setiap sel itu, ini kan inti sel ya kak. Kemudian ini membran sitoplasma, ini sitoplasma. Nah, membran sitoplasma ini adalah terbentuk dari lemak. Gitu ya. Lemaknya juga gini kak, di membran itu. Jadi membran itu nggak hanya cuman kayak garis dinding tok ya, terbentuk seperti ini lemaknya, membrannya. Sel lemaknya seperti ini. Jadi di bagian ekor yang saling bertemu karena hidrofobik, yang kepala di luar. Ini membentuk, ini sitoplasma, ini inti. Jadi membentuk suatu formasi ya, pelindung. Dan juga lemak ini berfungsi untuk lipoprotein, yaitu lemak yang mengangkut protein. Gitu ya, lemak yang mengangkut lemak. Lemak yang mengangkut lemak yang membawa, yang bersatu dengan protein. Jadi nanti kita belajar ya. Jadi lemak yang akan kita makan nanti akan langsung menjadi TG. Ya, TG nanti melalui proses yang panjang dan perjalanan, maka dia akan menjadi lemak, jenis lemak-lemak yang lain ya, LDL, HDL, VLDL dan lain-lain. Nah, ini ada lagi. Ya, jadi lemak ini tidak larut dalam air, larutnya kayak seperti di alkohol, aseton ya, aseton, ether, kloroform ya. Kemudian mengandung unsur-unsur karbon ya. Penyusunnya adalah CHO ya, kalau protein ada N-nya, CHO. Bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak ya, menjadi partikel yang lebih sederhana namanya asam lemak, dan berperan untuk metabolisme tumbuhan dan hewan, jelas ya. Terus kemudian kadang mengandung fosfor dan kadang mengandung nitrogen, tapi yang utama CHO. Fraksi lemak dalam darah itu tadi sudah disebutkan kolesterol, fosfolipid, steroid, TG ya kan. Terus kemudian yang lain yang lebih kecil seperti asam lemak, monogliserida, gliserol. Kemudian yang kompleks lipoprotein, keton dan glikolipid ya. Jadi jenisnya beda-beda. Nah, kemudian asam lemak ya. Asam lemak itu ya, jika kalian perhatikan, asam lemak itu ada yang jenuh dan tidak jenuh. Kalau yang tidak jenuh itu ada rantai ganda karena ada rantai hidrogen yang hilang ya. Kalau jenuh itu cuma satu rantai ganda. Satu rantai ganda itu rantai tunggal hidrogen. Nah, ini yang biasa disebut dengan lemak jahat. Tapi ada lagi yang lebih jahat kalau dia itu masuk ke kategori lemak trans atau jenuh. Jadi kamu perhatikan kalau susunan CHO-nya lemak itu ada rantai apa ya ini? Ada 2 tangan di hidrogennya.
maka dia tidak jenuh. Ibarat kalau bergandengan tangan, tangannya dua kan tidak jenuh ya. Bergandengan, berpasangan tidak jenuh. Kalau yang jenuh itu berarti yang tidak ada rantai ganda alias tunggal. Nah, yang mana yang disebut jahat itu biasanya adalah yang jenuh, yang mana dia itu mengalami rantainya itu lurus. Ya, ini meskipun ini ya, udah ini hidrogennya dua bu tangannya, berarti ini masuk tidak jenuh ya. Nah, tidak jenuh itu dibagi menjadi dua, trans dan cis. Bukan berarti tidak jenuh terus baik ya. Bisa jadi tidak jenuh seperti minyak goreng yang masih mentah, itu tuh nggak apa-apa, tidak jenuh. Nah, ketika digoreng 2 kali, 3 kali, itu dia akan mengalami pembentukan minyak trans. Transnya adalah ya dia lurus aja gitu. Lurus rantainya. Tapi kalau dia membelok, membengkok, itu namanya cis. Ya masih baik-baik saja ya. Jadi rantai ini bisa berubah, bisa jadi lurus, nanti akhirnya jenuh. Lemak yang jahat, maaf ya, jahat dan jenuh gitu loh. Kalau yang dibilang jahat itu ya biasanya kan lemak jenuh ya, tapi dengan kadar tertentu nggak apa-apa. Tapi ikatannya yang bisa menjadi jenuh ya apabila berubah menjadi trans. Jadi yang paling jahat siapa? Yang paling jahat adalah lemak trans. Jadi kalau diurutkan ini ya, trans itu lebih jahat dibandingkan lemak jenuh. Tidak jenuh. Nah, tidak jenuh ini bisa menjadi trans loh ya. Kalau jenuh, kalau berlebihan baru yang jahat. Lebih ya. Semak ini jahat juga. Nah, gitu ya. Lalu yang baik itu lemak yang dari mana sih, Bu? Ini kalau kita mau ngobrolin yang baik itu ya sekilas saja ya. Lemak yang baik itu dari mana? Dari lemak yang tidak dipanaskan. Nanti rantainya itu tidak berubah. Contohnya santan yang tidak dipanaskan. Minyak yang tidak melalui proses pemanasan. Contohnya minyak kelapa. Pembentukan minyak kelapa itu tidak dipanaskan ya, tanpa proses pemanasan. Jadi benar-benar penyaringan saja yang diendapkan gitu, hilangkan ininya. Jadi itu loh Kak. Jadi minyak kelapa dan sawit itu beda ya. Minyak kelapa itu ini ya kelapa di blender kemudian dibiarkan lah pokoknya nanti akan ada endapan dan bagian beningnya. Dan itu prosesnya kan lama dan juga tanpa pemanasan, jadi itu sehat banget. Minyak zaitun, minyak biji-bijian bagaimana Bun? Ini anu ya, agak banyak konsep ya. Minyak biji-bijian itu pengolahannya terlalu banyak dan dianggap proinflamasi. Kalau orang autoimun nggak boleh minyak dari biji-bijian kayak mahal padahal harganya ya. Minyak biji kuaci, ya minyak biji-bijian apa gitu kan ya banyak itu lebih mahal tapi nggak sehat. Ya nggak terlalu sehat, nggak sebaik minyak zaitun dan minyak kelapa. Terus MCT oil gitu ya. Jadi MCT oil itu pengolahan minyak kelapa yang benar-benar murni gitu Kak. Tidak ada pokoknya apa ya zat-zat yang lain yang nggak penting, nggak perlu gitu. Jadi ada lebih sehat dari minyak kelapa. Terus kemudian alpukat gitu, itu sehat itu ya. Terus selanjutnya kita ke lipoprotein. Lipoprotein itu apa? Lipoprotein itu adalah lemak yang berfungsi untuk mengangkut lemak. Lemak pengangkut lemak. Nah, lemak pengangkut ini harus bekerja sama dengan protein supaya dia bisa berjalan di aliran darah. Gitu loh. Karena kan lemak nggak larut air, kena darah gimana? Ya dia akan menggumpal dan nggak bisa berjalan toh. Nah itu perlu protein. Nah, lipoprotein itu ada beberapa jenis. VLDL, IDL, LDL, HDL. Apa yang membedakan mereka yaitu kadar proteinnya. Kadar proteinnya. Jadi semakin ke bawah itu semakin banyak proteinnya, semakin ke atas semakin sedikit proteinnya. Jadi VLDL itu paling dikit proteinnya, IDL itu lebih banyak lagi. LDL paling banyak adalah HDL. Jadi yang selama ini disebut lemak baik itu adalah HDL. HDL ada di mana? Yaitu Kak, minyak zaitun, alpukat itu banyak itu, ya. Jadi VLDL sendiri singkatannya adalah very low density lipoprotein. Jadi proteinnya very low. Kemudian IDL intermediate, ya, tengah-tengah. Terus lipoprotein LDL itu low density, jadi rendah, tapi lebih tinggi dari IDL. Kalau tinggi itu adalah high density lipoprotein. Nah, telah diteliti ya, orang dengan kadar HDL lebih dari 60 itu punya potensi panjang usia, awet muda gitu katanya. Nah, itu sulit mencapai titik itu ya. Kalau nggak konsumsi lemak, bukan lemak dari gorengan, bukan lemak dari minyak-minyakan yang kalian ketahui, yaitu baiknya adalah lemak
lemak-lemak baik ya. Nah, fungsinya lipoprotein ini, keempat lipoprotein ini berfungsi untuk pengangkut lemak eksogen, yaitu di luar hati. Dari makanan ke liver, itu namanya eksogen. Mengangkut ya, dari darah ke luar, masih di aliran darah di luar liver itu eksogen. Kalau di dalam hati, di dalam liver itu endogen. Jadi di dalam liver diangkut juga kan Kak? Itu endogen. Nah itu masuknya adalah VLDL, IDL, LDL. Nah ini kok kilomikron Bu? Nah ya, jadi di luar liver itu yang berperan sebagai pengangkutnya adalah kilomikron. Terus kalau pengangkut dari kolesterol jaringan ke liver ya, pengangkut balik ya dari jaringan ke liver itu adalah HDL, LDL, VLDL. Jadi lipid ini kan hidrofobik ya, fobia sama air, tidak larut air, maka perlu pengangkut yang bisa terlarut dalam air, yaitu adalah protein. Ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi ibaratnya itu lipoprotein itu kayak gini loh. Ini lemak yang dibalut oleh protein alias apoprotein. Nah semakin banyak balutannya maka dia bisa berjalan kemana-mana toh. Dia bisa berkeliling-keliling. Ini bisa dibaca sendiri ya perbedaannya. Sebenarnya ini singkatnya gini aja lah ya. Perbedaan dari VLDL, IDL, LDL, HDL, dan juga kilomikron. Mana yang lebih banyak? Protein jelas. Semakin ke sana makin banyak. Semakin ke sini semakin sedikit. Dengan komposisi ya kalau di sini komposisinya ApoA, BC masih banyak. Nah, semakin ke sana ya hanya ApoA dan C. Itu LDL, ApoB. Jadi beda komposisinya. Nah, ini kalau biasanya pasien-pasien yang kilomikronnya tinggi itu ketika darah di sentrifus itu warnanya plasmanya itu bukannya kuning jernih enggak, tapi warnanya keruh. Terus kilomikron ini ya mengangkut ya dari sel epitel usus dari luar liver yaitu di sel epitel usus. Kalau VLDL di dalam hati ya. Ini juga nah ini sudah masuk ke versi di hati ya. Fungsinya untuk kilomikron dari TG dari makanan dari usus ke jaringan-jaringan di luar liver. Kalau VLDL itu dari liver ke luar. Kalau IDL ya, ini masih sama ya, tapi mostly sudah masuk ke liver. Kalau LDL ya, ini dia akan kalau dalam jumlah yang normal dia akan difungsikan ke sel-sel untuk membran sel dan lain-lain. Nah kalau HDL dia ini pengangkut tukang bersih-bersih. Wah ini LDL-nya kebanyakan nih. Oh ya udah kayaknya perlu diangkut aja keluar gitu ya, atau dibersihkan gitu ya dari hati ke luar. Jadi ibaratnya HDL itu karena disebut lemak baik, dia itu kayak truk sampah gitu Kak. Tukang bersih-bersih sampah-sampah yang dibersihkan ya LDL yang kelebihan, IDL, VLDL. Lah kamu bayangkan kalau truknya itu sedikit tapi sampahnya banyak ya, ini buahnya. Apakah bisa mengangkut? Ya nggak bisa. Ya, makanya perlu lemak baik untuk bisa melawan lemak yang jahat. Ini ibaratnya bahasanya ya jahat ya. Sebenarnya yang jahat itu ya kalau kelebihan. Ya, bagaimana lemak disebut jahat apabila satu? Lemak itu jahat jika satu berlebihan. Ada lagi apabila teroksidasi. Ya, teroksidasi. Nanti kita belajar ya. Terus kita masuk ke TG. Nah, TG sendiri adalah asam lemak ya dan gliserol. Fungsinya untuk menyimpan lemak. Jadi cadangan lemak itu ya berbentuk TG. Terus saat sel-sel itu membutuhkan energi, maka TG ini akan dibakar untuk menghasilkan energi karena kan cadangan tadi. Nah, bahan dari gluconeogenesis yang kita singgung sebelumnya itu adalah TG atau lemak yang berupa TG atau dapat dibakar langsung untuk menghasilkan energi. 90%-nya dari makanan. Dan TG ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi karbo. Ya. Kenapa? Karena ya kalau kebanyakan karbo, saya ulangi yang sebelumnya, maka dia akan disimpannya berupa lemak. Dia masuk ke jalur lipolisis, dia akan masuk ke jalur lipogenesis pembentukan lemak de novo, yaitu dari karbohidrat itu tadi. Kemudian hipertrigliseridemia, berarti hiper itu ketinggian, trigliserid ya TG, mia itu darah, berarti kadar TG di darah itu tinggi. Biasanya orang yang kadar TG tinggi di darah, ini kalau sudah parah ya, itu
kulit gatel-gatel. Nah, untuk ngecek TG, pasien tuh harus puasa 10 sampai 12 jam. Kalau mau ngecek TG ya. Karena kalau tidak puasa cuma 8 jam masih dipengaruhi oleh konsumsi gula. Dia itu perlu waktu 10 jam minimal untuk diangkut bersih ke liver. Jadi biar yang di darah itu tuh apa namanya murni, bukan barusan datang gitu loh, Kak. Terus selanjutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid ini dalam darah berasal dari liver atau hati dan juga dari usus. Dan juga berasal dari proses pembentukan ya langsung dari beberapa jaringan. Terus jenis-jenis fosfolipid itu adalah contohnya lecitin, cefalin ya, sphingosine itu jenis-jenisnya. Jadi nama molekulnya, Kak, nama molekulnya. Nah, fosfolipid ini terpenting dalam tubuh adalah lecitin yang terdiri dari 4 komponen yaitu asam lemak, gugus fosfat, kolesterol, dan kolin. Ya, jadi pembentuknya adalah tetap ya asam lemak, fosfat ya, meskipun nggak semua lemak punya fosfat, kolesterol, kolin. Nah, fosfolipid ini adalah penyusun membran sel dan sebagai surfaktan paru-paru untuk mencegah dinding alveoli paru saat respirasi. Jadi kenapa sih paru-parumu itu nafas gerak terus kan ya, tapi nggak ada yang gesekan gitu, karena ya dilindungi oleh lemaknya fosfolipid. Nah, penyusun membran itu di membran selmu ya yang membentuk misel ini yang ekor kepala itu adalah fosfolipid. Kemudian kolesterol. Kolesterol itu ya jenis lemak yang lain berfungsi untuk penyusun membran sel juga. Namun lebih banyak fosfolipidnya. Jadi kolesterol ini nyempil-nyempil di antara fosfolipid ya di membran itu. Paling banyak fosfolipid ya, dia penstabil ya, kolesterol ini penstabil di membran itu ya. Tapi ini ya harusnya ya memang utama, tapi lebih utama fosfolipid ya. Saya lebih banyak fosfo. Nah, ini juga penyusun lipoprotein ya. Terus kemudian pembentuk hormon steroid. Pembentuk hormon steroid. Contohnya ya, kalau hormon steroid itu kayak glukokortikoid, mineral kortikoid itu biasanya itu terbentuknya di ginjal ya. Terus androgen, estrogen, progesteron itu juga hormon steroid ya. Nah, kemudian dia juga sebagai pembentuk asam empedu. Jadi asam empedu ini bahannya ya kolesterol. Bahannya kolesterol, tapi dia itu berfungsinya juga untuk mengolah lemak gitu, pengolah lemak. Jadi dia pengemulsi ya supaya dia itu bisa bercampur gitu loh dengan zat yang lain. Terus membentuk misel, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K gitu ya. Jadi gitu. Terus asalnya kolesterol itu dari mana? Dia datangnya tidak hanya dari satu tempat, tapi dia itu dari makanan. Usus ya berarti. Kemudian di jaringan perifer ya. Jaringan perifer. Itu di mana ya? Jaringan perifer ada di seluruh tubuh ya, selalu di seluruh tubuh, kecuali di hati ya. Kecuali di hati. Contohnya ya usus, adrenal, ovarium, testis ya, pokoknya hampir semua sel-sel berinti lah ya. Terus atau dari hasil pembentukan atau sintesis VLDL menjadi LDL itu menghasilkan kolesterol. Jadi artinya tubuh kita sendiri bisa menghasilkan kolesterol, tidak harus dari makanan, bahkan banyak itu kita udah produksi sendiri. Nah makanya nggak usah ya, nggak harus dari luar atau nggak harus dari makanan. Nah sintesis kolesterol atau pembentukan kolesterol itu ada di sitosol, itu satu organel ya di dalam sel, yaitu membentuk lemak. Nah produk dari tumbuhan itu fitosterol namanya. Kolesterol yang ada di tumbuhan itu atau di kacang biasanya ya, itu adalah fitosterol. Kalau ada yang ngomong kacang tidak mengandung kolesterol, ya iyalah emang nggak mengandung, tapi mengandung fitosterol. Maksud dia mungkin adalah kacang ini nggak digoreng, jadi nggak mengandung lemak atau kolesterol. Kacang ini dipanggang ya, tapi tetap mengandung fitosterol gitu loh, Kak. Ya namanya iklan ya, dia menggunakan berbagai bahasa untuk menarik konsumen, yang mana dianggapnya kolesterol itu jahat ya. Ada lagi almond, Kak ya, almond ini malah makananku sehari-hari ya. Camilannya almond itu mengandung lemak baik ya, fitosterol itu. Terus tubuh tidak dapat memecah inti steroid bila kolesterolnya diekskresi. Caranya mengekskresi kolesterol itu adalah dengan cara melalui keluar melalui feses. Dan kalau tidak bisa
tidak terlalu banyak ya, maka akan dikonversikan menjadi asam empedu. Ya, tadi kan asam empedu berasal dari apa? Dari kolesterol toh? Kolesterol. Nah, tapi untuk menjadi kolesterol menjadi asam empedu ini perlu vitamin C. Perlu terjadi di dalam liver. Nah, ini makanya pentingnya vitamin C ya. Tidak hanya untuk antibodi, vitamin C itu ya, tidak hanya antibodi, tidak hanya pembentuk kolagen, tapi juga untuk menjadi mesin bersih-bersih kita ya. Hasilnya berupa asam empedu primer dimodifikasikan oleh bakteri usus menjadi sekunder, asam empedu sekunder belum jadi nih ya, primer, sekunder, kemudian dibawa ke hati, baru nanti bisa dikeluarkan melalui feses. Sebagian dikeluarkan feses ya, sebagian dari empedu itu tadi asam empedu. Jadi keluarnya feses itu keluarnya kolesterol itu sebenarnya nggak hanya dari feses ya, kayak asal kalian tahu. Lemak-lemak tubuhmu itu nggak hanya dari feses, nanti kalian pemakan iklan minum minuman serat mengeluarkan lemak ke feses, ya itu sebagian ya. Jadi yang paling utama itu pengeluaran lemak itu dari apa? Dari nafas lewat CO2 itu loh. Ya, karena kan ada struktur karbon kan juga kan di lemak itu ya, keluarnya lewat CO2. Paling besar ini ya, bahkan paling banyak. Kemudian lewat jalur air ya. Karena ada struktur hanya itu lewat apa? Urin. Terus keringat. Makanya keringat bagus untuk membakar lemak kan bahasanya. Dan nafas. Nafas kan juga keluar uap H2O. Nah, baru yang ketiga lebih sedikit itu ke lewat apa tadi? Feses. Ya, atau nanti ada dikonversikan jadi asam lemak. Jadi nggak semua lemak itu keluarnya di feses kak ya. Jadi olahraga tetap perlu ya. Tuh, tidak hanya minum makan atau serat-serat yang iklan-iklan itu loh kak. Masih banyak ya. Oh ya, kurang dikit ya. Terus kemudian perjalanan lemak. Perjalanan lemak itu yang pertama adalah jalur eksogen atau di luar liver. Saya stop dulu ini soalnya takutnya nggak kerekam.